Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube kami Inspirasi Mode dan Gaya. Belajar menjahit dan pola ala Yazid Taylor. Sahabat inspirasi, dalam video kali ini saya akan membahas cara membuat saku bobok pada blazer. Dalam video kali ini ada dua cara membuat saku bobok pada blazer. Yang pertama adalah saku bobok blazer yang menggunakan furing. Seperti ini contohnya furing ya. Ada lapisan furingnya pada blazernya. Oke. Yang kedua adalah saku bobok blazer yang tidak menggunakan furing. Tentunya berbeda dong. Meskipun hasilnya sama, tetapi caranya berbeda. Nah, tetapi pada saat praktek ini, saya tidak menggunakan yang ini ya untuk prakteknya. Bahan prakteknya saya menggunakan ini. Ini hasilnya. Saya menggunakan dengan kain lain dengan warna-warni seperti ini supaya teman-teman bisa lebih memahaminya. Kita jelaskan yang satu ini dulu. Yang ini adalah untuk blazer yang menggunakan furing ya, seperti ini hasilnya. Nah, di bagian dalam seperti ini. Oke. Nanti akan ada proses menjahitnya. Lalu satunya yang ini adalah blazer yang tidak menggunakan furing. Jadi di bagian furingnya, furing untuk sakunya ini ya, menuntut kerapihan. Harus rapi, tidak ada brudul-brudul sisa jahitannya. Basic hasilnya sama teman-teman. Ini untuk blazer yang tidak menggunakan furing. Ini untuk blazer yang menggunakan furing. Hasilnya sama ya. Nampak sama, tetapi tetap lebih bagus yang menggunakan furing karena dia lebih tipis. Bagaimana caranya? Simak sampai selesai, jangan di-skip biar teman-teman lebih memahaminya. Oke? Simak baik-baik. Kita lanjutkan materinya teman-teman ke materi saku bobok untuk blazer atau blues Krah Rever ya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dua model saku bobok. Modelnya sebenarnya sama, basicnya cuman caranya ada dua cara. Yang pertama yaitu dilakukan untuk blazer yang menggunakan furing. Yang kedua yaitu digunakan untuk blazer yang tidak menggunakan furing. Tetapi kedua-duanya akan saya praktekkan dengan kain lain. Kita contohkan seperti ini. Ini adalah kain ya teman-teman. Kita buat garis di sini, ini sebagai garis perumpamaan pembatas untuk princess ya. Saya buat pakai pulpen sini ya. Lalu di sini adalah garis bobok atau garis saku yang sudah kita buat pada pola. Seperti ini. Dari garis princess ini adalah garis jahit ya. Dari garis princess ini kita geserkan 1 cm teman-teman ke bagian tengah atau ke bagian yang mepet ke kancing atau tengah muka. Oke. Yang ke sebelah sini adalah ke bagian samping. Kita ukur dari sini ke sini 13 cm. 13 cm adalah lebar lubang boboknya. Atau untuk ukuran lebar bobok kita sesuaikan saja mau 13 cm, 13,5, 14 atau 15 cm. Tetapi kalau untuk blazer saya biasanya lebih kecil, antara 14,5 sampai 13 cm. Ya. Yang selanjutnya kita buat dua lapis ya. Yaitu untuk kiri dan kanan. Jadi perumpamaan yang nanti yang sebelah kiri atau sebelah kanan untuk salah satu dari yang pakai furing atau tidak pakai furing. Oke, kita garis dulu yang ini ya. Ini adalah garis princessnya. Ini adalah garis lubang boboknya. Lalu di sini 13 cm. Yang selanjutnya yaitu adalah komponennya. Yang pertama adalah komponen untuk lapisan bobok. Untuk satu baju itu membutuhkan dua komponen. Lapisan saku bobok atau untuk bibir boboknya kita buat lebarnya adalah 10 cm. Perkiraannya ya 10 cm. Lalu panjangnya 20 cm. Mana lebar, mana panjang silahkan saja. Ukurannya adalah 10 kali 20 cm. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah lapisan tutup atau untuk tutup sakunya. Kita buat dua juga. Karena di sini ada dua saku pada satu baju. Untuk lebar sakunya kita sesuaikan dengan ukuran lebar bobok pada pola. Yaitu 13 cm. Untuk lebar sakunya
Di sini saya gunakan 5/4. Di sini ada garis, teman-teman. Garis batas 5/4 yaitu sebagai nantinya pembatas pada bibir bobok. Sini ya. Di sini pun sama seperti ini, ukurannya sama. Oke, begini ya. Ini adalah Staflex tipis M33 saya gunakan. Mau pakai yang lebih tipis atau pakai Visilin atau tricot pun silahkan saja. Saya gunakan pakai Staflex agar lebih mudah mempraktekannya ke teman-teman. Untuk permasalahan bentuk tutup sakunya itu bebas. Ada yang bulat di ujung atau yang seperti apa itu kreasikan saja dengan keinginan teman-teman semua ya. Saya akan mempraktekannya dengan model yang kotak. Seperti ini bentuknya, teman-teman. Ini adalah kainnya 2 lapis. Karena ini bentuknya kotak dan kita luruskan saja, kita lipat seperti ini, lalu Staflex kita tempelkan ke dua sisinya. Seperti ini ya. Lalu yang selanjutnya adalah furing, teman-teman. Kain furing. Di sini saya gunakan lebarnya 20 atau 19 cm ya. Lebarnya. Untuk panjangnya saya gunakan 44 cm, kita buat 2 lapis. Oke ya, 2 lapis. Saya gunakan warna yang warna-warni karena kemarin kebetulan video yang sudah saya buat ternyata tidak bisa dipakai atau tidak bisa dipublis. Akhirnya harus saya buat kembali tetapi dengan warna kain yang berbeda. Itu pun menguntungkan teman-teman, mudah-mudahan dengan video yang warna kainnya berbeda dengan warna benang yang berbeda lebih mempermudah teman-teman semua. Yuk kita mulai cara menjahitnya. Langkah yang pertama adalah pada bagian lapisan saku bobok ini kita buat garis lurus lebarnya 2 cm. Ini nampak ya teman-teman, garis lurus lebarnya 2 cm. Jaraknya bagaimana? Jaraknya adalah lebih besar pada salah satu sisinya. Ini di salah satu sisinya ini 5 cm, di sini 3 cm di atasnya. Lalu kita buat garis di tengahnya atau bebas saja. Yang penting ada jarak, mau 3 cm, mau 2 cm, sisanya dibuang ke bagian bawah. Ini adalah bagian bawah. Lalu garis ini kita jahit seperti ini, teman-teman, kita lipat seperti ini. Sesuaikan dengan pada garis, kita lipat, lalu kita stik di bagian sini. Dengan setikan 1 sepatu atau setengah senti, plus minus setengah senti lah ya. Oke, kita mulai teman-teman. Ini saya akan praktekkan saku bobok yang menggunakan furing terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita jahit 1 sepatu atau setengah senti. Seperti ini teman-teman ya. Benangnya warna hijau. Lalu lapisan ini kita buka seperti ini. Dan kita jahit kembali, kita lipat kembali di bagian sisi yang sebelahnya. Seperti ini. Jadinya seperti ini teman-teman ya. Saya akan praktekkan satu sisi dulu ya. Oke. Di sini setengah senti, jaraknya di sini setengah senti dan di tengahnya adalah 1 senti ya. 1 senti itu untuk bakal lubang. Lalu yang selanjutnya saya akan buat tutup sakunya. Kita jahit di masing-masing sampingnya ya. Lalu kampuhnya kita gunting teman-teman, kita kecilkan. Oke, seperti ini teman-teman. Saat menjahit dasar saku, usahakan harus jahitan ini harus ada jarak dengan Staflex sekitar 1 mili ya. Dan di bagian lapisannya kita kencangkan. Seperti ini hasilnya ya. Bagian lapisannya lebih kencang dibandingkan bagian lapisan yang ada Staflexnya. Oke, lalu kita balik teman-teman. Dan kita rapihkan pada bagian ujung sakunya. Karena ini modelnya kotak ya. Seperti ini. Jangan lupa teman-teman boleh gosok terlebih dahulu.
Oke, teman-teman, kita lanjut. Setelah jadi seperti ini, setelah kita balikan dan kita rapihkan, kita ukur sesuai ukuran tutup saku yang sudah kita tentukan, yaitu 5/4. Di sini kita kasih tanda. Lalu sebelahnya juga sama. Lalu kita garis, teman-teman. Setelah kita garis seperti ini, lalu kita ambil bagian lapisan yang hitam, kain hitam yang sudah kita tempelkan visilin dan sudah kita jahit sesuai dengan apa yang sudah kita buat, ya, seperti ini ya. Di sini ada bagian lebihan yang kecil dan ada bagian lebihan yang besar. Bagian yang lebihan yang kecil kita tempelkan ke tutup saku seperti ini ya. Perhatikan, ini bagian yang kecil. Kita tempelkan seperti ini. Kita sejajarkan dengan garis yang sudah kita buat. Lalu kita jahit sesuai dengan garis jahit yang sudah kita jahitkan pada lapisan hitam. Seperti ini ya teman-teman ya. Lalu untuk lapisan tutup saku kita gunting atau kita kecilkan sedikit. Dari batas jahitan kita lebihkan 1 cm saja. Nah, seperti ini. Seperti ini teman-teman ya penampakannya. Oke. Setelah itu kita ambil potongan badan seperti ini. Ini adalah bagian princess ya. Jahitan princess yang hitam ini. Ini adalah lapisan bobok. Kita anggap di sini adalah bawah, di sini adalah atas. Berarti kita kasih tanda panah seperti ini sebagai penanda atas bawahnya ya. Oke. Posisi saku itu jadinya akan seperti ini. Tutup sakunya ya. Lalu bagaimana cara menjahitnya? Apakah seperti ini? Tidak. Cara menjahitnya kita balikan seperti ini teman-teman. Dengan posisi tutup berada di bagian atas dan dibalikan seperti ini. Ya. Posisi tutup ada di bagian atas, nanti dia akan menutup ke bawah. Dan yang bagian lapisan yang lebar ada di bagian bawah. Kita sejajarkan pinggiran tutup ini dengan garis princess yang 1 cm dari garis princess ini ya. Kita sejajarkan seperti ini. Mungkin terlihat oleh teman-teman. Boleh garis jahit ini adalah garis bobok. Boleh garis bobok ini adalah batas ujung garis jahit. Ya. Kita sejajarkan bahwa garis bobok adalah garis jahit ya. Kita sejajarkan seperti ini. Kita intip-intip sesuaikan dengan posisi jahitan. Ketika sudah pas, kita jahit. Menjahitnya harus pas di ujung atau tepi tutup saku. Kita luruskan ke bagian sini, teman-teman. Oke. Setelah seperti ini, yang menjadi fokus kita adalah tutup saku. Kita jahit dari tepi tutup saku sebelah kiri ke tepi tutup saku sebelah kanan. Pas pada tepi tutup saku, oke? Kita jahit, jangan lupa kita kunci terlebih dahulu. Jahitnya sesuaikan dengan garis jahit yang sudah kita buat, yaitu pada jahitan menempelkan lapisan hitam ke bagian tutup saku. Oke. Setelah itu, teman-teman, kita akan menjahit pada bagian lapisan bibir bawahnya. Caranya adalah membuka bagian ini, seperti ini. Dan ini juga sama. Yang kita jahit pada garis biru. Perhatikan, di sini garis jahitnya sudah berubah ya.
kita sejajarkan dulu di sini ya. Garis jahitnya, ujung garis jahitnya di sini. Jangan sampai atas dan bawah garis jahitnya berbeda. Boleh dilipat untuk pembatas seperti ini, kita kasih tanda. Nah, sudah ada tandanya di sini ya. Lalu di bagian sininya juga sama, kita kasih tanda lagi. Kita luruskan dengan garis jahit yang di bawah seperti ini agar hasilnya lebih maksimal. Oke. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Kita akan jahit di bagian sini sampai sini sesuai pada garis jahit yang di awal, yang garis hitam 1 sepatu ini atau setengah senti ya. Perhatikan caranya, mudah-mudahan teman-teman dapat menyimaknya dengan baik-baik. Kita kunci terlebih dahulu. Setelah kita kunci, kita buang benangnya, kita rapihkan teman-teman. Lalu kita cek di bagian belakangnya apakah jaraknya sudah sama. Kalau belum sama, kita samakan. Nah, seperti ini ya. Oke. Di sini sudah sama, di sini belum sama. Lebih pendek yang di bagian bawah, kita tambahkan 1 jarum kembali agar posisinya sama. Oke, sudah sama teman-teman. Karena kalau ini tidak sama, nanti bentuk bobokannya itu tidak siku ya. Oke, ini sudah sama ya. Lalu yang selanjutnya adalah kita gunting, kita buka lapisan bobok yang hitam ini, kita buka seperti ini antara yang gede dengan yang kecil. Kita gunting bagian tengahnya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita gunting bagian sini, bagian kainnya. Nah, ini persis membobok seperti biasa. Kita gunting sampai pada batas sudut jahitan ya. Pada bagian ini teman-teman perlu banyak berlatih ya. Karena ketika salah membobok atau salah menggunting bisa fatal akibatnya ya. Nah, sampai sudut, benar-benar sudut, tetapi tidak sampai kena benang. Oke. Lalu di bagian sini, oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, lalu kita balikkan, ini adalah bagian luar kainnya ya. Kita balikkan, bagian lapisan hitam ini. Nah, langsung jadi, langsung terlihat hasilnya. Seperti ini teman-teman ya. Lalu selanjutnya bagaimana? Nah, kita selanjutnya kita jahit di bagian sampingnya. Pada bagian samping ini kita jahit, rapihkan posisinya ya. Kita buka seperti ini. Perhatikan, di sini ada sudut segitiga yang tadi kita gunting, kita jahit lurus ya. Yang bagian kecil kita gunting, kita rapihkan. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Rapih bukan? Lalu di sini juga sama, kita rapihkan kembali, kita jahit bagian sudut segitiganya. Seperti ini hasilnya. Bagian dalamnya seperti ini teman-teman. Ya. Perhatikan, ini adalah bibir 2. Ya. Tuh. Ya.
Setelah itu bagaimana teman-teman? Kita akan menempelkan furingnya, furing pada saku. Nah, kita ambil satu lapisan, kita jahit dengan posisi seperti ini teman-teman. Ya, kita jahit. Oke. Ini adalah bagian bawah, ini adalah bagian atas. Setelah itu kita tinggal lipat ke bagian atas seperti ini dengan menyesuaikan sisi kedalaman saku. Mau kedalaman sakunya berapa? Standarnya 15 sampai 16 cm. Saya buat di sini 16 cm dari garis teratas. 16,5 boleh. Jadi fleksibel aja kalau untuk itu ya. Lalu kita luruskan seperti ini teman-teman. Karena ini sudah lurus, kita langsung balikan saja seperti ini. Nah, kita buka. Kita jahit kembali dari sudut yang ini ya. Sudut segitiga itu kita jahit kembali pelan-pelan. Lalu kita lebarkan ke bagian samping. Nah, kita jahit ke atasnya. Dan di bagian atasnya kita sedikit bentuk ya. Lalu ke sini. Kita mutar ke bagian-bagian teratasnya ya. Oke, sisanya kita gunting teman-teman. Jangan terlalu besar untuk sisaan di bagian atasnya ini. Ya, sekitar 1 cm masih bisa lah ya. Oke, sakunya kita rapihkan. Nah, ini teman-teman hasilnya ya. Hasil dari saku bobok blazer yang menggunakan furing ya. Di bagian dalamnya tidak rapih atau masih terdapat seperti ini ya. Tidak kita obras, kita biarkan saja. Dan bagian lapisan ini pun tidak kita obras dan kita biarkan saja. Meskipun kelihatan seperti ini beradal merudul, tetapi tidak akan rusak. Karena dia akan ditutupi oleh lapisan puring pada badan ya. Jadi tetap rapih ya. Seperti ini. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana kita membuat saku bobok yang blazernya itu tidak menggunakan furing. Artinya di bagian sini harus rapi, di sini juga harus tidak terlihat seperti ini. Tidak terlihat rebek-rebek seperti ini ya. Harus tertutup semua. Bagaimana caranya? Caranya begini teman-teman. Pada bagian tutup saku itu seperti biasa kita garis 5/4 cm sama seperti tadi ya. Kita garis seperti ini pada bagian luarnya. Oke. Lalu setelah itu kita ambil lapisan bobok atau kain lapisan bobok yang sudah kita kasih visilin dan sudah kita jahit. Seperti ini ya. Pada lapisan bobok itu ada bagian lebihan yang kecil dan bagian lebihan yang besar. Bagian yang lebihan yang kecil kita tempelkan pada tutup saku. Perhatikan cara menempelkannya, dibalik seperti ini, lalu kita tempelkan. Kiri kanan sama rata ya. Lalu kita jahit pada bagian jahitan yang sudah kita buat pada lapisan bobok di sini ya. Jahit sejajar dengan jahitan yang sudah ada pada lapisan bobok. Lalu sisa bobokannya jangan terlalu besar ya, kita gunting dulu. Oke. Setelah itu teman-teman kita ambil, katakan ini adalah potongan badannya. Ya. Potongan badannya. Kita kasih tanda panah sebagai batas atas mana atas mana bawah. Di sini adalah bagian atas. Oke, bagian atas. Di sini adalah garis princess. Di sini adalah garis bobok. Kita cocokkan dulu garis boboknya.
Sama nggak jaraknya dengan tutup saku? Oke, kurang sedikit ya. Di bagian sini kita kasih tanda. Lalu kita garis kembali. Di sini boleh. Sini juga sama. Dan garis bobok ini ya, garis bobok ini kita duplikat ke bagian dalam. Ke bagian dalam baju seperti ini ya. Dan batas bobokannya pun kita duplikat sebagai pembatas posisi penempelan furing. Ini adalah bagian atas ya, ini adalah bagian atas, kita balikan seperti ini. Di sini nampak garis boboknya di sini ya. Dan kita ambil furing, sama ukuran furingnya, kita tempelkan furing di sini. Perhatikan, sisi lebihannya, baik sebelah kiri atau sebelah kanannya, itu sama. Kiri kanan sama, lebihannya seperti ini. Kalau teman-teman merasa kesulitan menempelkan ini, boleh kita jahit bantu terlebih dahulu di bagian atasnya. Perhatikan, cara menempelkan furingnya harus sejajar rata ke bawah ya. Kita jahit bantu dulu teman-teman di sini di bagian atasnya agar tidak bergeser. Oke. Furing sudah menempel ya. Furing sudah menempel seperti ini dengan jahitan bantu. Lalu kita balikan, kita mulai dari luar kembali. Nah, di sini ada jahitan bantunya nih. Biarin menyon-menyon juga. Kalau jahitan bantu ini ya, nanti kita bongkar kembali. Oke, kita ambil kita ambil bagian tutup yang sudah kita tempelkan lapisan bobok seperti ini. Kita balikan begini, perhatikan caranya ya. Bagian tutup ada di bagian atas. Ini adalah atasnya. Seperti ini kita tempelkan. Jahit seperti bagaimana teman-teman membobok ya. Nah, kita jahit seperti ini, kita ratakan, kita cek kembali posisinya, jangan sampai salah, jangan sampai bergeser dari garis. Oke, kita jahit kembali dari sini ke sini. Sama caranya seperti tadi. Oke. Kita jahit pelan-pelan. Diawali dengan mengunci. Dan kuncian itu atau ujung jahitan berada pada ujung saku atau tepi tutup saku. Kita jahit sesuai pada garis jahit yang sudah kita buat atau pada jahitan yang warna hijau ini. Sampai ujung tutup saku. Oke. Kita gunting benangnya, kita langsung bersihkan ya. Nah, si furing terjahit langsung atau dijahit langsung ke badan ya. Lalu yang selanjutnya kita jahit pada bagian bibir yang di bawahnya. Kita lipat begini ya. Nah, seperti ini. Cek kembali posisi garis ujung jahitannya. Adanya di mana? Oh, di sini. Kita cek dulu ya, biar lebih maksimal. Cara ngeceknya seperti ini. Nanti teman-teman bisa sendiri kalau misalkan sudah biasa, ya. Oke. Kita buka kembali di sini ya. Awas, hati-hati furingnya terlipat. Kita jahit kembali pada garis jahit pada bagian bibir. Oke. Kita cek jahitan atas dan bawahnya sama enggak? Ketika jarak jahitan atas dan bawah sama, maka kita bisa lanjut ke proses berikutnya ya. Di sini ya. Sejajar, di sini juga sama sejajar ya.
Jika sudah seperti ini sama sejajar, maka jahitan bantu boleh kita lepas, teman-teman. Oke, jahitan bantu sudah kita lepas. Jadi fungsi jahitan bantu itu untuk menghantarkan furing saja ya. Oke, seperti ini ya. Lalu setelah itu bagaimana? Setelah itu, bagian lapisan bobok pada tengahnya kita gunting bagi dua, atas dan bawah. Seperti ini. Oke. Lalu kita gunting bagian badan yang akan sekaligus menggunting furingnya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita gunting, dibuat segitiga menuju sudut bobokan. Sekaligus furingnya juga ya. Setelah itu, lapisan bobok kita masukkan. Nah, begini ya. Tuh. Oke. Furing kita biarkan dulu seperti ini ya, teman-teman. Nah. Di sini tetap ada segitiga ya, teman-teman ya. Segitiga ini akan kita jahit kembali. Dalam kondisi rata seperti ini, kita buka bagian sini ya. Juga furingnya, lalu kita rapihkan bagian bibirnya. Dan kita jahit sisi segitiganya. Lalu kita gunting sisa bagian atasnya, teman-teman. Lalu yang sebelahnya pun sama. Kita buka seperti ini, termasuk furingnya. Dan kita jahit sudut segitiganya. Seperti ini ya. Oke. Oh ya teman-teman, untuk bagian lapisan bobok pada blazer yang tidak menggunakan furing, bagian lapisan di bawahnya kita obras terlebih dahulu. Saya akan ukur dulu ininya seperti ini. Saya kurangin dari ukuran furing ya. Besarannya seperti ini. Ini juga kita kurangin. Dan di bagian sini teman-teman obras terlebih dahulu ya. Dalam praktek ini saya tidak obras, tapi teman-teman saat praktek, teman-teman obras terlebih dahulu ya. Lalu lihat posisinya seperti ini. Kita jahit di bagian sini, bagian ujungnya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke ya, sudah dijahit seperti ini. Lalu furing ini kita lipat ke atas dengan memposisikan ukuran. Kita mau kedalaman sakunya berapa senti? 15 boleh, 16,5 boleh. Saya gunakan 16,5. Sini ya. Oke, sudah pas begini ya, teman-teman ya. Ini adalah bagian bawah furing ya. Lalu kita cekrik bagian bawahnya seperti ini sebagai penanda sudutnya. Seperti ini. Dan pastikan untuk mempermudah proses menjahit, bagian samping kiri dan samping kanan pada furing itu sudah rata ya. Perhatikan caranya. Kita balikkan lagi seperti ini. Dan kita pegang bagian cekrikan bawah yang sudah kita buat. Begini. Kita lipat berlawanan. Nah, kita mulai dari bagian sini ya. Perhatikan ya teman-teman caranya. Nah, kita luruskan sisi kiri kanan furingnya. Kita jahit
rata ke bawah. Atau dari atas, sini, dari bagian atas kita besarkan dulu segini. Saya coret di sini ya. Nggak kecoret. Nah, dari sini. Nah, menutup ke dalam ya. Oke, saya praktekkan begini ya. Nah, sampai bawah. Kunci, stop. Perhatikan jahitannya. Dari sini 1 cm ke bagian atas lebih besar ya, jadi agak nikung. Lalu kita ambil sisi yang sebelahnya, kita jahit dari bawah, boleh. Sama, kita kunci terlebih dahulu. Posisi furing kita ratakan begini ya. Lalu dari batas bobokan ini ke bagian atas kita dalamkan jahitannya. Atau kita miringkan ke bagian dalam. Nah, seperti ini. Oke, kunci. Ini kita gunting. Ini juga sama, kita gunting ya. Setelah ini bagaimana teman-teman? Setelah ini bagian furing kita balikkan. Ini adalah jahitan dasar untuk furingnya. Nah, seperti ini. Oke. Di sini sudah rata ya. Nah, sini kita ratakan seperti ini ya. Lalu bagian atas badan kita buka seperti ini. Kita ratakan di sini di bagian furingnya. Kita rapihkan kembali. Kita jahit di sini. Teman-teman, dari sini ke sini kita kunci. Jangan lupa pada proses mengunci ini sambil ditarik ke bagian kita, ke sini ya. Kenapa di bagian sini dijahit? Untuk pegangan sakunya. Nah, gini. Ya, sini. Lalu di bagian sini kita akan stik satu sepatu agar lebih rapih ya. Perhatikan untuk bagian atasnya. Untuk bagian atasnya kita gunting rapihkan. Boleh tadi terlewat, di sini kita gunting dulu nih. Sisaan dari bibir boboknya nih ya. Sisaan dari lapisan bibir boboknya. Kita gunting, kita rapihkan terlebih dahulu agar tidak terlalu tebal. Nah, begini ya. Oke. Lalu tutup kembali. Untuk proses yang ini saya hanya lipat ke dalam. Teman-teman boleh dilipat seperti ini. Dilipat seperti ini agar lebih rapi, cuman ribet menurut saya. Jadi saya kebiasaannya langsung lipat begini saja. Toh dia tidak akan terbuka ya. Saya jahit sini. Langsung ke bagian bawah furing. Ikutin garis furing dengan jahitan satu sepatu. Nah, sudah jadi teman-teman. Ya, seperti ini. Kalau untuk bentuk ini boleh teman-teman runcingkan kembali ya di bagian yang tadi itu.
Silahkan atur-atur saja, basicnya seperti ini ya. Begini teman-teman, hasil akhir dari saku bobok blazer yang tidak menggunakan furing. Kita lihat bagian dalamnya seperti ini ya. Nah, ini ada bibirnya juga di bagian bawah. Posisi bobokannya rapi dan perhatikan di bagian dalamnya tertutup. Jadi, perbedaannya adalah antara bobok blazer yang menggunakan furing dan bobok blazer yang tidak menggunakan furing, memang hasil bobokannya lebih halus yang menggunakan furing ya. Di bagian luarnya lebih halus karena dia lebih tipis. Kalau yang tidak menggunakan furing, dia lebih tebal karena ada lapisan furingnya. Seperti ini ya. Cuman di bagian dalamnya seperti ini, beda. Untuk blazer yang menggunakan furing, bagian dalamnya samping-samping bobokannya atau furing bobokannya dibiarkan seperti ini saja. Ya, makanya dia hasilnya lebih tipis dan di bagian luar lebih rapi. Tetapi untuk blazer yang tidak menggunakan furing, di bagian sininya lebih tebal, cuman tetap rapi. Kalau masalah itu tergantung teman-teman cara menjahitnya. Tetapi di bagian dalamnya rapih ya. Tidak ada brudul-brudul dari sisaan jahitan furing ini. Tuh. Semuanya tertutup. Hanya di bagian sini saja yang saya yakin ini tidak berpengaruh atau tidak akan berubah. Ya. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Salam inspirasi.